Selamat pagi, Sugihotu, Namo Buddhaya. Pada pagi hari ini saya berterima kasih sekali kepada Bante dan juga pengurus Setia Panyasika atas kesempatan saya untuk berbuat baik, berbagi Dhamma pada pagi hari ini. Untuk hari ini saya akan menyampaikan tema tentang keuntungan terbesar. Namun sebelumnya mari kita sama-sama kembali untuk menghormat Guru Agung kita dengan melakukan penghormatan. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Baik. Jadi untuk hari ini saya akan menyampaikan tentang tema ini ya, tentang keuntungan terbesar ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sederhana sekalian, kita semua sama, saya yakin. Hidup ingin bahagia ya. Semua makhluk pun demikian. Saya pikir tidak hanya manusia, bahwa semua pasti ingin bahagia. Tidak ada yang lain. Artinya bahwa di sini, bahwa tiada makhluk apapun yang tidak menginginkan kebahagiaan. Apalagi kita sebagai manusia ya. Bahkan hewan dan makhluk lainnya pun sama, menginginkan kebahagiaan ini. Nah, dalam rangka mencapai kebahagiaan manusia ini kemudian melakukan banyak-banyak upaya. Baik upaya untuk mencukupi kebahagiaan yang bersifat duniawi maupun secara spiritual. Nah, berkaitan dengan bahagia, ini memang agak kompleks ya, meskipun istilah bahagia itu kan sesuatu yang sudah biasa kita dengar, tapi sebenarnya itu dari segi pengertian itu tidak mudah untuk kita memahami. Ya, kita kadang memahami bahagia ini bermacam-macam. Setiap orang memiliki pandangan masing-masing. Nah, terkait bahagia ada beberapa yang mungkin kita bisa sampaikan di sini, bahwa ada beberapa orang yang merasa bahagia jika apa yang diinginkan itu tercapai. Apa yang disenangi itu tercapai. Apa yang diharapkan itu tercapai, itulah bahagia. Ya tentu saja tergantung dari tingkatan masing-masing. Yang dimaksud dengan yang tercapai, harapan-harapan itu apa? Kita punya masing-masing prioritas-prioritas itu. Nah, terkait dengan ini, salah satu juga yang bisa membuat kita bahagia adalah ketika kita memperoleh keuntungan. Keuntungan ya. Keuntungan materi bagi mereka yang biasa berdagang, berbisnis, mungkin berupa uang, ya, laba, berupa materi. Nah, inilah keuntungan bagi mereka yang memiliki bisnis ataupun berdagang. Tetapi sebenarnya, kalau kita bicara tentang keuntungan, ya, sebenarnya ini dari makna harfiahnya ini bisa memiliki makna banyak. Tidak hanya terkait dalam pengertian keuntungan berupa uang, hasil bisnis atau hasil berdagang. Begitu. Jadi kalau kita lihat di dalam kamus, misalnya kita lihat di dalam KBBI, ternyata namanya untung itu ya bisa diartikan juga beruntung gitu. Jadi bagian dari yang namanya untung itu ya beruntung itu termasuk, alias mujur gitu. Hoki itu termasuk keuntungan juga. Jadi tidak hanya terkait dengan keuntungan materi saja. Jadi oleh itu saya menyampaikan ini dengan judul keuntungan ini memang maknanya bisa untung secara tadi pengertian yang pertama maupun yang kedua terkait kemujuran dan hoki. Gitu. Dan kita senang sekali bahwa kalau kita mendapatkan keuntungan-keuntungan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kadang kita dalam harapan-harapan, aspirasi, doa-doa kita ya senantiasa kita semoga menjadi manusia yang banyak hal nanti, tapi endingnya lah beruntung dan berbahagia. Ya kan? Beruntung dan berbahagia. Karena kadang untung ini mengalahkan yang lainnya. Gitu.
Artinya apa? Bahwa ketika kita sudah menjadi manusia beruntung, maka ya seolah-olah bahwa ini sudah mengalahkan yang lainnya. Kepintaran ya sudah lewat, istilahnya kalah sama orang beruntung. Oleh karena itu, eh, salah satu kondisi kita bahagia adalah kalau kita beruntung. Itu merupakan salah satu kondisi di mana kita bisa merasakan bahagia. Ya, jadi bisa mencapai apa yang kita cita-citakan, ya bahagia. Ya, tapi kadang banyak halangan kan, banyak resiko, banyak rintangan ketika ingin kita mencapai apa yang kita harapkan, tidak mudah gitu. Makanya kita berharap ada satu yang namanya keuntungan atau keberuntungan. Gitu. Apakah keberuntungan yang terbesar itu dalam hidup kita? Apakah mendapatkan uang sebanyak-banyak itu benar-benar hakikinya adalah keberuntungan kita atau keuntungan kita? Apakah dengan kita memiliki banyak materi, misalnya materi yang berupa harta benda itu juga merupakan satu-satunya yang membuat kita bahagia? Punya rumah yang bagus, punya mobil yang mewah barangkali, punya harta-harta yang menunjukkan kemewahan kita. Apakah itu juga merupakan satu-satunya yang membuat kita bahagia? Mari kita lihat. Harta yang kita punya itu bisa hilang juga. Iya kan? Dalam Nidi Ganda Sutta jelas bahwa kalau kita hanya menyimpan harta dalam bentuk materi, harta kita itu bisa hilang. Diambil perampok misalnya. Diambil makhluk lain, dipindahkan makhluk lain, bahkan begitu. Menyimpan emas dalam tanah juga demikian bisa dipindahkan makhluk lain atau berpindah dan nantinya hilang. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa sebenarnya harta-harta yang berupa materi ini sifatnya itu tidak kekal. Semuanya akan kemudian kita tinggalkan juga nantinya. Sehingga bisa dikatakan bahwa kalau kita berbicara tentang keberuntungan, keuntungan, ya memang benar bahwa materi itu adalah satu, mendapatkan materi sebagai hasil dari jerih payah kita adalah keberuntungan juga. Tetapi sebenarnya secara hakikatnya, keberuntungan semacam itu bukan yang paling utama. Bukan keberuntungan-keuntungan yang terbesar kita miliki. Apalagi kalau kita lihat kondisi saat ini ya, kondisi saat ini benar-benar mencekam, artinya bahwa lingkungan saat ini sedang kurang baik, pandemi juga belum berakhir, masih banyak sekali orang-orang yang terkena COVID ya. Bahkan kita bisa katakan untuk saat ini lebih parah dari sebelumnya. Artinya kalau saat ini bisa jadi kita sering kali mendengar setiap hari bahkan saudara-saudara kita, tetangga kita, orang-orang dekat kita, tokoh-tokoh nasional udah meninggalkan kita lebih dahulu. Kondisi makin sulit. Nah, oleh karena itu maka kita harus memahami bahwa sebenarnya ketika kondisi semacam ini, maka yang kita anggap sebagai sesuatu yang kita banggakan tadi bisa kemudian tidak terlalu berguna. Karena apa yang kita dapatkan dari harta benda itu, endingnya adalah kita akan tinggalkan juga. Nah, oleh karena itu kita harus memahami benar bahwa ini memang penting. Kita mendapatkan harta benda itu wajib sebagai orang berumah tangga. Salah satu kesuksesan adalah ya mendapatkan harta benda dengan cara yang benar. Tidak ada masalah dengan ini. Boleh sah, sangat sah dalam agama Buddha pun boleh kita untuk menjadi kaya raya, menjadi sukses dalam hal materi. Tetapi dalam hal ini Sang Buddha juga sudah mengingatkan dalam Nidi Ganda bahwa harta yang semacam ini pun akan kita tinggalkan. Kecuali kita ubah harta-harta ini menjadi harta kebajikan. Oleh karena itu, mumpung kita ada kesempatan, ya mari kita sebagian harta yang kita punya, kita limpahkan juga untuk menanam kebajikan. Hari ini kita masih melihat agama Buddha masih eksis, masih banyak biku sangha, masih banyak anggota-anggota sangha,
yang merupakan ladang subur untuk menanam jasa. Kemudian juga banyak sekali di sekitar kita orang-orang yang memang membutuhkan itu. Apalagi dalam kondisi COVID seperti saat ini. Jadi memang untuk berbuat baik ini tidak terlalu sulit sebenarnya. Baik, kembali ke masalah atau yang menjadi topik kita, keberuntungan. Sebenarnya dalam pandangan agama Buddha itu sudah disampaikan bahwa keberuntungan mendapatkan materi ini bukan yang utama, tetapi ada yang lebih utama. Yaitu apa? Yaitu kesehatan. Sehat itulah keberuntungan terbesar. Ya, ini relevan dengan kondisi saat ini, makanya saya mengambil topik yang relevan dengan kondisi saat ini, yaitu tentang kesehatan. Jangan sampai kita bosan mendengar tentang kajian-kajian kesehatan, karena memang inilah sebenarnya yang harus kita dengarkan saat ini, Bapak Ibu semuanya ya. Saat ini kondisi memang sedang sekali lagi dalam masa pandemi, dalam masa pagebluk, dalam masa banyak orang yang sakit karena COVID ini. Nah, kita dengan memahami ini, yang apa yang disampaikan oleh Sang Buddha dalam Dhammapada ayat 204, kita harusnya merenungkan, oh ternyata sudah sejak lampau ya, seorang sama Sang Buddha Gotama menyampaikan yang hakikat yang paling penting ternyata adalah keberuntungan yang mana yang atau keuntungan mana yang terbesar. Ternyata bukan harta benda yang benar-benar kita dapatkan dengan jerih payah itu. Ternyata bukan itu. Bukan keuntungan uang yang sebegitu banyak kita dapatkan dari bisnis. Sekali lagi itu penting, tetapi kalau secara hakikat ternyata itu bukan yang utama. Apalah uang, arti uang ketika badan tidak sehat. Kita tidak bisa menikmati itu. Apalah arti uang karena tidak bisa membeli kesehatan, iya nggak? Ini dalam tinjauan mencari hakikat yang lebih daripada sekedar materi. Kalau kita tidak sehat, uang menjadi kurang berguna, ya kan? Kalau kita tidak sehat, kita tidak bisa menikmati apa yang seharusnya kita nikmati dari harta yang kita miliki berupa uang tadi. Kita bisa membeli obat, betul ya. Kita bisa membeli obat sesuai hati kita, sesuai keinginan kita juga. Betul itu. Tetapi ternyata kita tidak bisa membeli kesehatan. Ketika kita sakit, siapapun tidak bisa mewakili. Meskipun sekaya apapun orang tersebut. Sebanyak hartanya sebanyak apapun itu. Ternyata ketika sakit tidak bisa diwakilkan. Ini yang perlu sama-sama kita renungkan ya. Saya sendiri sama ini adalah sebenarnya untuk pengingat saya juga bahwa saya adalah bagian dari itu, di mana kita harus benar-benar saat ini harus menjaga yang namanya kesehatan. Sehat. Semoga kita semua selalu sehat. Karena itulah sebenarnya keberuntungan terbesar yang membuat kita bahagia. Harta banyak, bagus. Apalagi kita memang peroleh dengan cara-cara yang benar sesuai Dhamma. Tapi lagi-lagi kalau kita hartanya banyak, kondisi badan tidak sehat, maka kita tidak bisa menikmati dari apa yang kita peroleh. Ya. Sebaliknya kalau kita sehat, kalaupun harta kita hilang, amit-amit ya, maksudnya jangan sampai kalau misalnya dicuri ataupun mengalami hal yang kurang bagus, tetapi kita dengan kondisi sehat kita punya modal utama, masih kita bisa mencari alternatif, masih bisa bangkit, masih bisa untuk terus berusaha lebih baik, dan bisa mendapatkan kembali yang hilang itu, meskipun adalah harta yang berbeda. Itulah makanya sejak dahulu, seorang sama Sang Buddha Gotama, guru agung kita, sudah menyampaikan, ternyata yang namanya keuntungan paling besar itu adalah sehat. Kesehatan itu adalah keuntungan yang paling besar. Nah, lanjutannya di dalam Dhammapada ayat 204 ini, ada dinyatakan juga, kepuasan adalah kekayaan yang paling berharga. Kepuasan. Jadi kalau sehat dan merasa puas, sebenarnya itulah
gabungan ini yang kemudian membuat kita bahagia. Rasa puas itu yang membuat kita bahagia. Karena kita merasa berkecukupan terhadap apa yang kita peroleh. Jadi tidak berkembang loba dosa moha kita, keserakahan kita juga tidak terus berkembang ya. Kepuasan, rasa puas diri. Kemudian lanjutannya adalah tentang kepercayaan adalah saudara yang paling baik dan iman adalah kebahagiaan tertinggi. Tentu saja tujuan kita umat Buddha nantinya adalah ke arah sana ya, kebahagiaan tertinggi. Tetapi hari ini sebagai umat awam seperti kita ya, sebagai umat biasa yang tidak menjalani pabajita sebagai samana, sebagai biku, ya mungkin kita juga harus memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Kebahagiaan duniawi masih kita butuhkan. Oleh karena itu, kita perlu mencari yang namanya keuntungan berupa materi juga. Tetapi syaratnya ya tadi, kita wajib menjaga kesehatan dengan baik. Karena kesehatan inilah modal utama kita. Harta yang banyak hilang oleh perampok, dicuri, terbakar, dan seterusnya. Bencana, dan seterusnya. Tapi kalau masih punya kesehatan, kita bisa masih memiliki modal. Mari kita renungkan bersama di sini. Apapun profesi kita, apapun bisnis kita, apapun istilahnya yang menjadi mata pencaharian kita, itu akan bisa kita jaga, masih bisa kita lanjutkan ketika kita masih punya satu hal ini, sehat. Ya, sehat. Dan ternyata sekali lagi, ini sudah ditekankan sekali di dalam agama Buddha sejak masa lampau, kurang lebih 2.600 tahun yang lalu, seorang sama Buddha sudah menyampaikan ini. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini ada beberapa komen juga tentang manusia ini memang aneh. Kadang kita introspeksi sendiri lah, supaya kita paham bahwa betapa berharganya kesehatan kita gitu. Ya, betapa luar biasanya berkah kesehatan itu. Karena bagi kita yang sadar, maka kita akan bisa mengatur ritme sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan badan kita. Kadang kita lupa ya, sebagai manusia yang mungkin tidak belajar dharma, kurang memahami bahwa kita itu nanti bisa sakit dan kemudian ya lebih parah lagi bisa meninggal dunia dalam waktu yang masih muda. Manusia itu makhluk yang aneh, makanya dikatakan ini oleh Dalai Lama. Banyak manusia ini perilakunya aneh. Anehnya ya, banyak manusia di antara kita yang tidak sadar ya, bahwa berhari-hari, siang malam mencari harta benda, ya, mencari keuntungan lain, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, mengumpulkan barang-barang bagus, barang-barang mewah sebanyak-banyaknya, bahkan sampai mengabaikan kesehatannya sendiri. Kerja sangat lembur, waktu tidur sama sekali tidak diperhatikan, sehingga merasa masih muda, ya kan? Wah, saya mampu kok. Padahal kita tahu bahwa badan kita itu kan anicca ya, dan kadang-kadang ada beberapa jenis penyakit yang munculnya itu tidak langsung ada gejala langsung kemudian sakit, tapi memang akumulasi. Nah, kita manusia itu termasuk di sini dikritik sebagai manusia orang aneh ini. Kalau kita manusia itu aneh ini. Terkadang banyak manusia mengabaikan kesehatannya ya. Lembur sampai larut malam, berhari-hari, kemudian tidak tahu waktu istirahat hanya untuk mencari uang dengan mengabaikan kesehatannya tadi. Bahkan mungkin merasa masih sehat, masih fit, sehingga apa? Sehingga yang terjadi kita seringkali lupa bahwa kita bisa sakit juga, tapi kita kadang merasa fit, masih bisa
mencari uang sebanyak-banyak, bahkan menghemat sehemat-hematnya apa yang diperoleh, supaya tersimpan dengan baik. Dan ini menurut Dalai Lama ini salah satu keanehan manusia ya ini. Karena ternyata banyak dari kita yang sudah berjuang dari muda, bahkan mungkin mengurangi sosialisasi dengan kawan-kawan dekat, dengan tetangga terdekat kita, mengabaikan semua itu demi mencari harta benda yang namanya uang ini, dan mengabaikan kesehatannya. Yang terjadi adalah hidup kita akan hilang, waktu tidak kembali kan, waktu tidak ada yang kembali, tapi kemudian hidup kita hilang. Hilang kemana? Ya hilangnya adalah hilang karena proses alami bahwa kita melalui waktu demi waktu hanya untuk mengejar itu. Ternyata kita kemudian bisa saja jatuh sakit, bisa saja di usia separuh baya kita sakit karena kita terlalu semangat tapi mengabaikan kesehatan dalam hal mencari uang. Ya sekali lagi kita sah nih mencari uang sah, tapi di sini nasihatnya adalah harus tahu waktu juga. Sehingga apa? Sehingga uang yang kita peroleh bisa kita nikmati, bisa kita gunakan untuk kebajikan juga. Tapi banyak juga yang mengabaikan ini, sehingga apa? Di masa tuanya, di masa yang akan datang, uang yang kita peroleh ini akan habis juga untuk membiayai kesehatan kita. Dan ternyata waktu kita habis. Uang kita habis. Kebajikan kita sedikit, karena tadi kita berhemat. Orang itu mari sama-sama ya, sebagai manusia yang sudah mengenal Dharma, sebagai umat Buddha yang mengenal Dharma, mari sama-sama kita untuk benar-benar hidup dengan penuh kesadaran, sehingga kita bisa mengatur ritme kita, pekerjaan kita, manfaatnya maksimal buat kita, yang diperoleh juga maksimal, tetapi tetap dalam kondisi sehat walafiat. Dalam kondisi kita semuanya tidak sakit. Kita bisa menikmati uang tersebut sesuai tingkatan umur dan seterusnya, dan dengan baik sebaik-baiknya. Dan jangan lupa untuk ditabung demi kebajikan kita, masa depan kita setelah kehidupan ini. Nah ini dia. Jadi kalau kita ingin dianggap makhluk aneh ya berarti kita seperti ini. Tapi kalau kita ingin dianggap sebagai makhluk yang baik, yang tidak aneh ya, kita harus memahami bahwa kita harus menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Untuk mengumpulkan duit silakan, tetapi harus menjaga kesehatan. Sehingga apa yang kita peroleh bermanfaat buat anak-anak kita, buat keluarga kita, buat anak cucu kita nanti barangkali ya, untuk masa depan yang lebih panjang. Mudah-mudahan kita sehat sampai usia tua. Kita memang kadang aneh loh. Kita akan biasa membeli mobil, langsung diasuransikan, beli barang mewah, mungkin jam, tas, sepatu, dan seterusnya. Kemudian apa? Diasuransikan juga barang-barang mewah itu. Tapi jarang juga kita mengasuransikan untuk diri kita sendiri. Makanya tentu saja ini menjadi renungan buat saya, renungan buat kita semua. Mari sama-sama kita terus jaga kesehatan. Karena sebenarnya siklus hidup kita sangat singkat. Endingnya kita semua akan menuju poin yang sama, yaitu akhir dari proses di dunia ini ya, kematian. Dan ternyata setelah kematian pun masih panjang perjalanan kita dalam samsara ini. Oleh itu kita sebagai umat Buddha memahami bahwa hidup kita juga tidak hanya di sini. Maka mari kita sama-sama terus tanam kebajikan, kemudian juga murnikan batin kita, latih meditasi dengan baik, dengan rutin, dengan tekun ya, supaya nanti dalam kehidupan kemudian terus meningkat pemahaman dan praktek dhamma kita. Karena sebenarnya waktu kita sangat singkat. 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun barangkali, itu pun belum tentu bisa dinikmati dengan sebaik-baiknya. Nah, makanya dalam hal ini kita sekali lagi mengingat keberuntungan yang terbesar kita.
yaitu sehat, sehat, sehat. Semoga kita selalu sehat. Nah, menurut agama Buddha ini sakit itu ya sebenarnya sudah menjadi kajian lama. Artinya bahwa ini sudah bukan hal yang baru. Sakit itu adalah kebalikan sehat. Ya. Kita bilang sehat itu, kita katakan sehat itu, ternyata definisi sehat itu ya bukan hanya sehat jasmani saja, tapi dalam menurut WHO misalnya, sehat itu ya ketika sehat jasmani, rohani atau mental, dan juga sehat sosial. Ya, jadi sehat jasmani, rohani, dan juga sosial. Nah, itu dia. Semua makhluk bisa sehat, tapi semua makhluk juga akan mengalami sakit. Tak terkecuali seorang sama Sang Buddha dan para arahat, semuanya juga mengalami sakit fisik. Ya, kalau kita baca riwayat Agung Buddha, misalnya riwayat para Buddha dan para arahat, banyak juga yang bercerita tentang arahat-arahat yang terkena sakit. Sakit perut, diare, kemudian sakit punggung juga ada, sakit kulit, kena sakit kulit parah juga ada. Nah, semua akan mengalami sakit. Oleh karena itu sebenarnya sakit ini adalah bagian dari keseharian kita, yaitu bagian dari kebenaran mulia yang ada di dalam kehidupan kita. Kita kenalkan ada ya usia tua juga. Itu juga merupakan kebenaran kehidupan yang ada harus kita jalanin. Sakit, mati, itu juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Jadi sebagai umat Buddha, kita tidak boleh untuk beranggapan kita tidak akan sakit. Oleh karena itu kita harus bersiap diri secara mental karena siapapun bisa sakit. Bahkan seorang sama Sang Buddha pernah sakit perut, misalnya ketika diberikan makanan terakhir yaitu berupa Cakaramadawa itu ya oleh ahli besi Cunda ya, kemudian menjadi penyebab juga di mana parinibbana Sang Buddha ini. Pernah sakit fisik pernah ya. Tetapi sekali lagi ini bedanya dengan kita adalah kalau kita seringkali sakit ini ya masih juga sakit fisik, kemudian sakit juga mentalnya. Ya kan? Beda dengan mereka yang sudah terserahkan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, bahwa sebenarnya sakit inilah hal yang wajar. Oleh karena itu dalam parita yang kita bacakan dalam kebaktian, itu ada namanya parita abhina paca wekana, patak ya, dalam bentuk patak. Itu kita harus merenungkan. Kerap kali kita renungkan bahwa saya belum bisa mengatasi usia tua, saya belum bisa mengatasi usia sakit. Gitu. Dan ini maksudnya bukan untuk melemahkan motivasi kita dalam hidup, bukan, sama sekali bukan. Tapi buat kita agar tahu, tentu saja agar apa? Supaya kita tidak sombong. Jadi semua kan akan mengalami ini, yang kaya, yang super kaya, yang konglomerat, yang orang biasa, yang kurang mampu, semua akan mengalami proses ini. Dan kita akan begitu menikmati bahwa kesehatan itu berharga ya ketika kita sakit. Tapi mudah-mudahan kita tidak mengalami ya yang namanya sakit parah. Kita udah biasa lah dalam kehidupan ini. Nah inilah maka dalam setiap kali kita baca parita, puja bakti, kita harus seringkali merenungkan bahwa sakit kita mengalami semuanya. Saya belum bisa mengatasi sakit. Agar apa? Agar kita kemudian hidup dengan penuh kesadaran. Belajar Dharma, belajar agama Buddha, mempraktekkan agama Buddha, berlatih, berdana, melakukan moralitas yang baik, perilaku yang baik, ya. Kemudian kita tidak pernah sombong dengan diri kita, dengan pencapaian-pencapaian kita. Itu fungsinya, sehingga kita harus merenungkan tentang sakit, tua, dan mati ini. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya,
nasihat-nasihat mungkin yang saya sampaikan ini bukanlah untuk Bapak Ibu semata, tapi renungan buat saya juga, bagian dari yang saya alami. Mudah-mudahan saya juga mampu melewati masa sulit ketika kondisi tidak sehat, kita benar-benar bisa melewati dengan baik. Karena itu tidak mudah, Bapak Ibu semuanya ya. Secara teoritis mungkin kita gampang ya, tapi ketika kita mengalami sendiri begitu berat itu apa yang kita alami itu. Nih, tetapi dalam contoh-contoh kehidupan Buddha, ketika ada yang sakit, tetap kita harus rawat mereka yang sakit. Kita harus bantu mereka yang sakit. Buddha sudah menyontohkan, Guru Agung Buddha kita sudah mencontohkan bagaimana merawat mereka yang kemudian sakit, yaitu dengan merawat biku yang sakit, bahkan ketika biku-biku lain tidak mau merawatnya. Maka dikatakan oleh sama Sang Buddha, Guru Agung kita, bahwa siapa yang merawat orang sakit itu berarti human Buddha kita. Jadi itu. Jadi memang terkadang kita akan merasa kurang nyaman ya ketika merawat orang sakit, karena memang orang sakit itu kan berbeda dengan kita. Tapi kita harus renungkan bahwa suatu saat pun kita akan bisa mengalami itu. Lalu siapa yang akan merawat kita kalau kita tidak pernah merawat yang sakit misalnya? Kita nggak bisa kemudian hanya berharap seperti yang Arya Bakula, salah satu murid sama Sang Buddha, Guru Agung kita, yang unggul dalam hal kesehatan, bahkan tidak pernah sakit. Kita mungkin bisa berharap bisa, tetapi kenyataannya bahwa yang memiliki keberuntungan sehat seperti yang Arya Bakula ini tidak banyak, saudara, Bapak Ibu semuanya. Dikatakan dalam kisah bahwa siswa Buddha yang unggul dalam hal kesehatan yang tidak pernah sakit, gitu ya, itu adalah yang Arya Bakula. Bahkan hidup sampai usia 160 tahun. Menjadi arahat juga, menjadi Arya Pugala juga. Ini terekam juga di dalam sutra, ya, Madhya Gama, ya. Jadi di dalam sutra juga terekam, di dalam sutra juga terekam. Artinya tercatat tentang yang Arya Bakula ini, yang hidup dengan kesehatan prima dan usia panjang. Ternyata kalau kita baca di situ, apa sebab Bakula ini memiliki kesehatan yang prima? Apa sebab usia panjang? Dijelaskan di sana bahwa salah satu sebab utamanya adalah yang Arya Bakula ini mempraktekkan Pancasila Buddhis dengan sungguh-sungguh, terutama sila yang pertama, yaitu tidak menyakiti, tidak membunuh makhluk hidup, dan juga berdana obat-obatan kepada para anggota Sangha sejak masa lampau. Dari kehidupan-kehidupan, ternyata yang Arya Bakula sudah biasa berdana berupa obat-obatan yang diperoleh dari hutan, yang diramu menjadi obat-obatan, dan kemudian juga berdana materi meskipun tidak banyak, ya, dan yang jelas mempraktekkan Pancasila Buddhis, yaitu Panatipata Weramani itu, menghindari, menyiksa, membunuh, menyakiti makhluk hidup lainnya. Kita tentu memang berharaplah seperti yang Arya ini. Setidaknya kita umat awam kadang yang penting saya akan bisa sehat, umur panjang sehat, bisa menikmati setiap tahapan ini kan gitu. Kadang cita-cita kita bahkan kebahagiaan kita ya sehat ini gitu, dalam waktu usia yang panjang bisa menikmati apa yang kita peroleh. Tapi sekali lagi dalam pandangan agama Buddha ini ada kebahagiaan yang lebih tinggi ya, di mana makanya orang-orang yang sudah bersamvega citta, yang ada ketergugahan secara spiritual, aduh, ini memang bahagia. Harta benda segala macam, punya family yang bagus dan terusnya mendukung, memang adalah kebahagiaan. Tapi bagi mereka yang sudah siap bersamvega citta, ya, memiliki nibida juga terhadap kehidupan semacam ini, memiliki rasa ketergugahan untuk saya saat ini kayaknya lebih cocok spiritual, menjalani kehidupan spiritual, maka mereka memilih jalur itu dengan harapan lebih disiplin mempraktekkan ajaran Buddha dan lebih cepat melampaui samsara, mencapai nibbana.
Kita sebagai umat Buddha, semoga kita tetap mengarah ke sana. Meskipun belum bisa, ya harapan-harapan itu tetap kita harus ada. Nah, mudah-mudahan kita tetap selalu sehat seperti Arya Bakula ini. Dan beruntung seperti yang Arya Siwali. Ada juga siswa Buddha yang selain Bakula ini juga ada yang lebih dalam hal keberuntungan. Keberuntungan dalam hal ini apa? Yang Arya Siwali ini adalah dalam hal menerima pemberian dana, nggak pernah kekurangan ketika mencari dana ke umat, ya istilahnya. Pindah patah ke umat. Ada beberapa biku yang kemudian mungkin tidak bisa mendapatkan itu, tapi yang Arya Siwali selalu mendapatkan berlimpah. Tentu saja kita sebagai umat awam berharap ya semoga kita selalu beruntung gitu ya. Semoga kita selalu sehat seperti yang Arya Bakula dan Arya Siwali ini. Sungguh bahagia ketika kita sehat. Ketika melihat orang lain tidak sehat itu ya bukan berarti kita harus bahagia, sama sekali bukan itu. Maksudnya kita akan menikmati bahwa merenungkan bahwa sehat ini sangat berarti ketika kita merenungkan di antara ternyata banyak orang yang lain yang mengalami sakit gitu ya. Ya, makanya kita harus selalu bersyukur, berpuas diri terhadap apa yang kita peroleh, bahwa kita ternyata memiliki keberuntungan terbesar kita itu sehat. Sungguh bahagia jika kita hidup tanpa penyakit di antara orang-orang yang tidak sehat yang berpenyakit. Di antara mereka yang tidak sehat berpenyakit, kita hidup tanpa penyakit, itulah salah satu kebahagiaan kita juga. Susukang wata jiwama, aturesu ana tura, aturesu mana manusesu wiharama anutura. Nah ini dia. Jadi ini sebagai perenungan kita, bahwa kita akan merasakan sehat dan bisa menikmati, bersyukur atas kesehatan kita itu kadang-kadang karena kita mengalami sakit sendiri atau pernah mengalami, atau karena melihat banyak yang sedang sakit sehingga kita fokus. Kadang-kadang ya kita sebagai umat biasa, ketika kita sehat terus atau lingkungan kita semuanya nyaman, semuanya merasa seolah-olah hidup akan selamanya, gitu ya. Tidak sadar bahwa kita pun nanti akan mengalami sakit. Dan inilah fungsi dari memahami ayat-ayat ajaran Buddha ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, secara singkat saya juga sampaikan bahwa di sini bahwa sakit ini dalam agama Buddha itu bisa berupa sakit fisik maupun sakit batin. Tapi seringkali sakit fisik ini ya diakibatkan oleh kebiasaan menyiksa makhluk hidup. Ada dalam Dhammapada dan juga Majjhima Nikaya. Nah, ternyata dalam agama Buddha juga mungkin secara singkat saya sampaikan bahwa kita bisa sehat, bisa sakit kalau kita bisa memahami keterkaitan dengan satu dengan yang lainnya. Dalam Girimananda Sutta dan dalam Abhidhammata Sanggaha, ya, khususnya tentang rupa samudana, itu asal-usul rupa, asal-usul jasmani kita, dijelaskan bahwa jasmani kita itu bisa muncul karena terkait dengan cita atau kesadaran atau pikiran kita, dipengaruhi oleh pikiran kita juga, utuh, temperatur, iklim, cuaca, kama, perilaku-perilaku kita, dan juga ahara atau makanan. Ya, jadi cita, utuh, kama, ahara. Cita itu apa? Pikiran kita. Jadi sakit itu dipengaruhi oleh pikiran. Sakit itu bisa dipengaruhi oleh kama. Sakit itu bisa dipengaruhi oleh temperatur atau iklim cuaca yang lingkungan kita, dan juga oleh ahara, makanan yang kita makan. Jadi tidak benar kalau dalam agama Buddha semuanya adalah karena karma. Bukan, saudara. Karma itu hanya satu dari sekian sebab sehingga kita merasakan sehat ataupun sakit. Kalau semua adalah hanya karena karma masa lampau apa yang kita sekarang dapatkan, maka itu sama dengan fatalisme, sama aja dengan seperti takdir yang tidak kita bisa ubah.
Ternyata banyak hal yang ada di sekitar kita juga mempengaruhi kita sehat ataupun kita sakit. Dan ini terkait dengan keterkaitan kita dengan fisik dan mental kita. Ternyata asal-usul jasmani kita, atau dalam hal ini terkaitan yang sehat dan tidaknya kita juga dipengaruhi oleh ini. Menurut siapa? Menurut pandangan agama Buddha. Jadi sejak masa lampau, Bapak Ibu Saudara semuanya, kajian tentang filsafat, kajian tentang keterkaitan badan dan jasmani, bagaimana kita bisa sehat dan sakit, itu sudah sejak lama disampaikan oleh guru agung kita. Ternyata kita sehat juga kalau pikiran kita sehat. Kalau kita bisa menyesuaikan dengan lingkungan kita, dengan iklim cuaca. Kalau kita bisa terus berbuat baik sesuai dengan arahan Dharma, ya. Kemudian kita bisa makan makanan yang kemudian juga sesuai dengan peruntukan badan kita, disesuaikan dengan badan jasmani kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita bahas satu-satu secara singkat. Yang pertama adalah cita, itu yang mempengaruhi kesehatan kita. Cara berpikir kita mempengaruhi bagaimana kita sehat atau tidak sehat. Karena disinilah fungsi kita akan merasa bahagia dan tidak bahagia juga karena ini. Bukan karena orang lain, bukan karena lingkungan. Lingkungan itu hanyalah kondisi-kondisi yang membuat kita memang bisa merasakan sakit ataupun tidak bahagia. Tetapi itu hanya kondisi. Pilihan mau bahagia, mau sehat pikiran atau tidak, ya ada kita sendiri. Karena semua adalah sebenarnya netral. Ada peristiwa buruk yang kita alamin. Kita bisa netralisir, artinya apa? Memilih respon kita. Bagaimana merespon yang negatif, yang tidak baik, supaya kita tidak mendapatkan dampak buruknya. Sebenarnya itu pilihan kita semua. Makanya dikatakan di sini, kalau badan kita ingin sehat, maka ya kita harus masukkan hal-hal baik melalui pikiran kita. Masukkan berita-berita baik saja. Hindari membaca yang negatif-negatif, hoax apalagi, ikut turut menyebarkan, jangan sampai. Nah ini nasihat buat saya, nasihat buat kita semua yang mudah-mudahan kita bisa belajar Dharma secara singkat pada hari ini. Jadi di sini peranan pikiran itu sangat besar dalam hal menentukan kebahagiaan dan kesehatan kita. Kita bisa sakit karena pikiran kita, dan kita bisa sehat juga karena pikiran kita. Ya, ketika pikiran sehat, membangun hal positif, saya akan sembuh, saya akan sembuh, saya akan sembuh. Tentu saja diikutin dengan usaha-usaha lain, ya, diikutin dengan upaya-upaya lain, dengan berobat ke dokter, mencari obat, mencari tabib, dan seterusnya, wajib itu. Tetapi pikiran dijaga positif, maka mempercepat proses kesembuhan ketika kita sakit. Karena dalam Dhammapada ayat 1 juga disampaikan, pikiran itu pelopor, pikiran itu pembentuk. Jadi ini sangat menentukan kesehatan kita, sangat menentukan kita sehat atau tidak sehat. Bapak Ibu semua, mari kita renungkan di sini. Sebenarnya faktor-faktor, oh saya lingkungan sedang tidak baik, oh banyak yang kena ini, kena itu. Waduh, itu yang kemudian membuat masukan kita sangat kemudian khawatir, membuat kita sangat cemas, ya. Itu yang membuat kita sebenarnya bisa kena sakit. Ya memang COVID misalnya, tentang COVID ini real ada, ya. Tapi sebenarnya kita dalam hal COVID ini, kita benar-benar bisa bersikap dengan baik. Memilih informasi yang penting buat kita. Tidak semua harus kita lihat, tidak semua harus kita serap informasi itu. Gitu. Dan di sini jelas sekali di dalam rupa samudana bahwa rupa itu adalah jasmani. Jasmani kita dipengaruhi oleh pikiran sejak lahir. Jadi kalau kita ingin masa yang datang bagus, juga karmanya harus bagus. Dan di saat ini kita juga harus menjaga pikiran tetap positif. Ternyata Bapak Ibu Saudara, dari yang disampaikan, saya kemarin juga melihat di YouTube-nya Bapak Andi W. Gunawan, ternyata ketika kita bisa memberikan sesuatu yang positif buat lingkungan, buat pikiran kita, itu memberikan medan energi yang baik sekali buat diri kita juga, buat orang-orang yang di sekitar kita. Medan ini bisa terekam oleh alat canggih yang saat ini.
Orang yang berpikir positif akan memberikan medan aura, medan energi yang berbeda dengan yang berpikiran negatif. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, kita jaga pikiran kita supaya tetap sehat, supaya tetap sesuai dengan kebutuhan kita, supaya kita tetap sehat, sehingga kita merasakan keberuntungan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sedharma, Dalai Lama juga menyampaikan bahwa pikiran yang tenang ini sumber kebahagiaan dan kesehatan. Maka kita harus jaga supaya pikiran kita tenang dengan melakukan banyak kegiatan positif dan juga dengan melakukan meditasi, relaksasi pikiran melalui samatha bhavana, bahkan melalui vipassana bhavana. Bapak Ibu sekalian, dari yang pertama, yang kedua adalah tentang utuh, ya. Kita bisa sehat ketika kita juga bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, iklim, cuaca, dan seterusnya. Kalau saat ini sedang musim hujan, biasa sakit kena hujan, ya jangan main hujan. Itulah yang menyebabkan kita bisa sakit juga. Kalau kita tidak memperhatikan kondisi kemampuan badan kita dalam hal menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ini sudah disampaikan oleh Guru Agung kita juga, bahwa utuh pengaruh juga terhadap tubuh. Maka ketika kita saat ini sedang masa banyak kawan-kawan yang kena COVID, saudara tetangga dan seterusnya, kita dianjurkan salah satunya keluar untuk berjemur, ya, supaya imun kita naik. Imun itu bisa naik salah satunya dengan melakukan ini, berjemur di matahari, ataupun dengan melakukan relaksasi melalui meditasi. Itu juga bisa menaikkan imun kita, memperkuat tulang kita dengan kemudian melakukan jemur di matahari. Ini utuh. Jadi kita bisa, kalau ingin sehat, kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan kita. Lingkungan di sini maksudnya, kalau kita biasa anti terapi, ini kita harus hindari. Kalau kita biasa sakit gara-gara kena angin saja kena sakit, ya kita harus adaptasi. Kalau kita biasa kena dingin langsung sakit, ya kita harus adaptasi. Kita tinggal di negara yang beriklim dingin, kemudian kita juga biasa sakit, ya kita harus adaptasi dengan menggunakan mantel, menggunakan jaket yang tebal, dan seterusnya. Supaya apa? Kita tidak sakit, karena badan sakit itu bukan karena hanya cita, bukan hanya karena pikiran, tapi juga dipengaruhi oleh lingkungan, iklim, dan temperatur yang ada di kita. Selain itu juga ada kama pengaruh juga. Kama, ya, terutama kama wipaka kita nanti kan kita nikmati sebagai jasmani di masa yang akan datang. Jadi kalau kita berbuat kama, yang kusala, yang bagus-bagus saat ini, itu akan menjadi timbunan karma baik, sehingga ketika kita nanti terakhir di alam-alam yang baik, itu juga akan menentukan kondisi fisik kita. Kama-kama yang saat ini kita lakukan juga akan berpengaruh terhadap fisik kita. Perbuatan kita saat ini juga akan berpengaruh terhadap kesehatan kita. Inilah dalam ajaran Buddha disampaikan demikian. Jadi, kama masa lampau, ya pengaruh terhadap fisik kita saat ini. Tapi kalau ingin di kehidupan mendatang, kita juga ingin adanya kesehatan dalam segi fisik, kita juga harus melakukan kama-kama yang mendukung, supaya kelahiran kita sebagai orang-orang yang beruntung dengan fisik bagus, ganteng, cantik, dengan kesehatan yang super prima. Begitu. Itu bisa. Ternyata dalam agama Buddha itu bahwa fisik kita bukan hanya diberikan, ya, bukan hanya menerima pemberian dari makhluk adi agung yang sangat kekuatan yang luar biasa, adikodrati dan sebagainya, supernatural dan seterusnya. Bukan. Ternyata fisik kita juga terkait dengan kama-kama yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita di kehidupan mendatang kita ingin memiliki fisik yang baik, salah satunya juga kita memperbaiki perbuatan-perbuatan kita. Mari kita lakukan sebanyak mungkin perbuatan baik. Mari kita lakukan sebanyak mungkin dana, sila, samadhi dengan baik. Demikian juga itu akan berpengaruh terhadap kama saat ini. Ini, ya, jadi sudah ada 3 yang mempengaruhi kesehatan kita. Ada cita, utu, kama, dan ahara. Yang terakhir adalah ahara, makanan. Baik makanan berupa makanan jasmani, makanan berupa kontak yang masuk melalui mata,
melalui indera-indera kita, itu juga sesuatu yang bisa dikatakan sebagai makanan. Biasa melihat hal-hal yang kurang bagus, itu makanan batin yang kurang bagus. Dan akan mempengaruhi cita kita nanti, mempengaruhi pikiran kita, sehingga akan berpengaruh terhadap badan jasmani kita. Jadi makanan dalam agama Buddha, ini dijelaskan juga di dalam kisah Sopaka, di dalam Kumarabandha, Kuddaka Nikaya, dijelaskan bahwa makanan ternyata bukan hanya makanan jasmani, berupa makanan sehat yang ada di kita, tetapi juga berupa makanan, kesan-kesan yang masuk melalui mata, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita baui, melalui yang kita cap, melalui lidah kita, dan seterusnya. Yang kita masukkan ke pikiran juga demikian merupakan makanan. Artinya di sini Bapak Ibu, nyambung dengan yang pertama, bahwa kita harus menjaga makanan yang masuk ke pikiran dan badan jasmani kita adalah makanan-makanan yang memang positif, yang memberikan dampak baik buat diri kita. Makanan berupa kesan-kesan pikiran, tentu saja tadi dikatakan, jangan masukkan yang negatif-negatif, yang tidak bagus, tentang hoax-hoax, ataupun hal-hal yang membuat batin kita meningkat loba dosa moha, meningkat keserakahannya, meningkat kebenciannya, meningkat kebudahan batin kita. Jangan sampai kita masukkan seperti itu, karena ini pengaruh juga ke mana? Ke fisik kita, Bapak Ibu. Dhammapada 204 itu merupakan kisah dari Raja Pasenadi yang waktu itu waktu bertemu dengan sama Sang Buddha Gautama, ternyata ngantuk-ngantuk gitu ya, karena badannya udah terlalu gemuk gitu. Ditanyakan bahwa kenapa ini. Kemudian ternyata raja biasa makan banyak, sehingga pesan Sang Buddha, salah satu cara untuk biar lebih sehat, lebih fresh, lebih prima, itu mengurangi makanan yang masuk, menjaga makanan yang masuk. Kalau dikatakan di dalam itu, kalau tidak salah, 1/16 yang biasa dimakan oleh raja, sehingga tubuh raja kemudian menjadi lebih ringan, lebih ringan, lebih ringan. Olehnya itu muncul nasihat itu terekam di dalam, tercatat di dalam Dhammapada itu, yaitu bahwa kesehatan itu merupakan keuntungan terbesar. Itu sebenarnya adalah kisah dari Raja Pasenadi itu. Bapak Ibu, sekali lagi bahwa sebelum saya akhiri ya, ini sebentar lagi, bahwa pada prinsipnya saya ulangin sedikit bahwa tubuh kita, kesehatan kita, itu sangat dipengaruhi oleh 4 hal. Cita atau pikiran, kesadaran. Yang kedua adalah utu atau lingkungan fisik kita, ya, terkait dengan temperatur, suhu iklim, ya. Kemudian juga kama atau perilaku-perilaku kita, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, entah itu baik, entah itu buruk. Yang terakhir adalah ahara atau makanan-makanan yang kita masukkan ke dalam batin dan juga badan jasmani kita, Bapak Ibu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita secara umum kita harus jaga ya, kita masa COVID ya tetap aja kita lakukan 3M. 3M itu tetap menjadi nasihat utama. Dalam Patama Upataka Sutang, dalam Patama Upataka Sutang ini, di dalam suta ini dijelaskan kalau kita ingin sehat juga dijelaskan bahwa kita harus minum obat. Kita harus mengetahui takaran-takarannya juga, jangan minum obat berlebihan. Jangan kemudian minum obat tidak sesuai, ataupun tidak jujur kepada yang merawat, kepada orang-orang di sekitar kita, ataupun kepada dokter kita, tidak jujur sakitnya, sehingga kita mengalami justru sakit lebih parah lagi. Di masa COVID ini kan banyak juga yang mungkin gara-gara ingin divaksin cepat, misalnya, wah punya penyakit ini, tidak jujur, sehingga malah kena vaksin, sehingga bisa sakit sendiri. Nah, jujur ini juga merupakan sebab-sebab yang kemudian bisa memberikan kesembuhan. Jujur kepada siapa? Yang merawat, kepada dokter, kepada orang-orang yang merawat kita, tentang sakit yang kita alami. Dan yang juga kita perlu selain kita, agar kita bisa cepat sembuh dari sakit, adalah selain mengetahui yang cocok, kondisi-kondisi menyesuaikan kondisi dengan utuh tadi, kita minum obat sesuai ukuran, juga yang terakhir adalah sabar. Ternyata adalah harus bersabar. Ini terekam di dalam Patama Upataka Sutang. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kesimpulannya bahwa kita memang harus menjaga tubuh kita sehat,
pikiran kita sehat, sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang bahagia. Ending dari itu semua adalah sebenarnya kita berharap kehidupan kita lah menjadi hidup secara bahagia, sehat batin dan jasmani, Bapak Ibu. Kita harus meningkatkan terus hormon-hormon yang berperan dalam kebahagiaan kita. Ya dopamin, oksitosin, dan seterusnya. Endorfin, semua harus kita tingkatkan sehingga kita nantinya menjadi benar-benar sehat. Mari Bapak Ibu sebagai penutup, mari jaga kesehatan kita, mari jaga keselarasan, keseimbangan pikiran dan badan jasmani kita dengan memahami bahwa sakit sehat itu sangat bergantung pada cita, utu, kemudian kama, dan ahara. Sangat terkait juga dengan kalau ingin cepat sembuh ya dengan jujur kita kepada orang yang merawat, tahu takaran, tahu obat, dan juga ada kesabaran ketika sedang sakit. Karena memang sakit itu sesuatu yang tidak enak, dan kemudian membuat kita kadang hilang kesabaran dan kesadaran. Mudah-mudahan kita semua hari ini yang mengikuti Puja Bakti hari ini dan semua yang di luar, bahkan semua makhluk, selalu dalam kondisi jasmani dan batin yang sehat, tidak ada halangan apapun, sehingga kita bisa berpraktek lebih dalam tentang Dharma, sehingga selain kita nanti bisa mendapatkan kebahagiaan jasmani rohani sebagai umat awam, jasmani dan rohani kebahagiaan yang bersifat duniawi, nantinya kita juga bisa menikmati kebahagiaan adi duniawi sebagai makhluk-makhluk suci, entah itu Sotapana, Sakadagami, Anagami, maupun Arhata. Bapak Ibu sekali lagi, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mari kita jaga kesehatan kita. Saudara-saudara semuanya yang berbahagia juga sama, mari kita jaga kesehatan kita, karena kesehatan adalah keberuntungan terbesar kita. Kesehatan adalah keberuntungan terbesar kita. Sekali lagi, kesehatan adalah keberuntungan terbesar kita. Ya, sekali lagi mari kita jaga itu sebagai modal utama kita dalam berpraktek Dhamma. Sebelum saya akhiri, saya menyampaikan dalam khotbah Buddha, disampaikan bahwa Dhamma telah sempurna dipaparkan. Oleh itu, jika ada hal-hal yang kurang cocok dengan Bapak Ibu, tidak sesuai dengan ajaran, itu bukan karena Dharma, tapi bisa jadi karena memang pemahaman saya yang masih terbatas. Mohon maaf jika banyak kekurangan, dan saya akhiri untuk sharing Dharma pada pagi sampai siang hari ini. Terima kasih atas kebaikan Bapak Ibu yang berkenan bersama-sama belajar Dharma di sini. Saya akhiri, Sukihotu, Namo Buddhaya.